Modul pencatatan aset. Modul ini digunakan oleh petugas atau penjaga aset untuk mencatat dan mengelola aset secara terstruktur. Setiap aset diidentifikasi melalui penandaan fisik berupa stiker QR Code, sehingga mudah dikenali, dilacak, dan diverifikasi. Modul ini memastikan setiap unit aset memiliki identitas yang jelas dan unik, dengan informasi riwayat pengadaan yang mencakup tanggal pengadaan, vendor pembelian, harga satuan, serta unit atau lokasi distribusi aset. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Buka Search Web ID menggunakan browser Chrome atau Firefox, karena aplikasi ini web-based sehingga responsif, bisa digunakan di komputer maupun smartphone. Login seperti biasa. Setelah login kita beralih ke jabatan di sidebar, lalu pilih data tim aset. Pada laman data pengadaan, di sana Anda akan melihat beberapa button. Pertama unit, digunakan untuk menambahkan master data unit kerja, yang akan digunakan pada proses distribusi barang. Kedua, kode aset, digunakan untuk pengaturan master kode aset, yang akan digunakan pada proses distribusi barang. Ketiga, vendor, digunakan untuk menambahkan master nama vendor, yang akan digunakan pada proses pencatatan pengadaan barang. Terakhir, keempat, pengadaan, yaitu formulir input untuk menambah master data barang, dari nama, barang, merek, spesifikasi, tanggal pengadaan, harga satuan dan seterusnya. Misal kita input. Nama barangnya komputer, merek dan spesifikasi, Lenovo IO 324 IAP 7. Tanggal pengadaan 1 Januari 2026, umur ekonomis akan ditentukan penjaga aset, misal 5 tahun, lalu garansinya 36 bulan. Vendor dari Excelindo, harga satuannya 11 juta, jumlah belinya, kita beli 5 unit. Dasar pengadaan, bisa kita upload, disposisi, atau upah dan lainnya, tapi ini bisa dilewati dulu, bisa ditambahkan di lain waktu bila berkasnya sudah ada. Terakhir foto aset, tentunya kita ingin tahu bentuk barangnya seperti apa kan? Klik simpan. Baik, di data pengadaan, sekarang sudah masuk satu data pengadaan, lengkap dengan total harga untuk jumlah barang yang kita beli, dan stok tersedia saat ini. Nantinya stok ini akan berkurang sesuai dengan proses distribusinya. Bila semisal ada ketidaksesuaian atau ingin menambahkan berkas dasar pengadaan kita bisa klik edit, berwarna orange. Untuk melihat foto barangnya kita bisa pilih ikon mata. Lalu kita akan beralih ke distribusi barang, melalui ikon exit berwarna biru pada kolom aksi ini. Di sini Anda diharuskan memilih kode aset, untuk barang ini kita pilih misal, peralatan kantor. Lalu serial number, Anda catat serial number barang di sini, serial number bisa Anda lihat pada fisik atau kemasan barang, untuk barang tanpa serial number bisa Anda input dengan tanda strip. Lalu di sini kita distribusikan ke unit kerja. Klik tambah. Perlu diketahui, konsep dasar aplikasi ini adalah, satu unit aset satu identitas unik. Setiap unit barang diperlakukan sebagai individu, bukan sekadar jumlah, meskipun diperoleh dalam satu transaksi yang sama. Pendekatan ini diterapkan karena aset dikelola, digunakan, dipindahkan, dirawat, dan dihapus per unit, bukan per kelompok. Secara sistematis, pendekatan ini meningkatkan akurasi pencatatan dan pelacakan aset, mempermudah audit dan pertanggungjawaban, mendukung pengelolaan siklus hidup aset secara menyeluruh, serta menjadi praktik standar dalam manajemen aset dan sistem informasi modern. Kita kembali ke aplikasi, dan beralih fokus pada kolom aksi. Di sini ada ikon edit, untuk edit data barang distribusi, semisal ada ketidaksesuaian dalam inputan sebelumnya. Lalu ada ikon berwarna merah, ini digunakan untuk generate QR Code. Lalu di sebelahnya ada ikon printer berwarna hijau, Anda bisa gunakan untuk proses cetak QR Code. QR Code yang sudah dicetak, bisa Anda tempelkan pada barang aset yang datanya Anda input tadi. Baik, kita lanjutkan distribusi barangnya.
Bisa dilihat di sini, untuk jumlah stok akan berkurang sesuai dengan jumlah barang yang didistribusikan ke unit kerja. Apabila dilakukan pembelian aset kembali kepada vendor yang sama, namun pada tanggal yang berbeda, maka transaksi tersebut harus dicatat sebagai data pengadaan baru, meskipun jenis dan spesifikasi barang yang dibeli sama. Hal ini karena dalam sistem pengelolaan aset, purchase order, PO, merupakan dasar administratif dan legal dari setiap transaksi pengadaan. Setiap PO memiliki nomor PO yang berbeda, tanggal transaksi yang berbeda, nilai dan kuantitas yang dapat berbeda, serta dasar anggaran dan persetujuan yang berbeda. Dengan demikian, aset yang berasal dari PO yang berbeda tidak boleh digabungkan dalam satu pencatatan pengadaan, meskipun barang, vendor, dan harga satuannya sama. Pendekatan berbasis PO ini memastikan keterlacakan yang jelas antara aset dan dokumen pengadaan resminya, pemisahan tanggung jawab dan anggaran antar periode, kemudahan audit dan rekonsiliasi dengan sistem keuangan, serta konsistensi data antara modul pengadaan, aset, dan akuntansi. Setiap unit aset hasil pembelian ulang tersebut tetap mengikuti prinsip satu unit aset satu identitas unik, namun secara administratif terikat pada PO dan transaksi pengadaan yang berbeda, sehingga riwayat aset tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pembelian dilakukan ke vendor yang berbeda, meskipun barang, spesifikasi, dan harga serupa, maka data pengadaan wajib dicatat terpisah. Karena perbedaan vendor berarti perbedaan kontrak, tanggung jawab, dan sumber pasokan. Pendekatan ini penting untuk evaluasi kinerja vendor, kejelasan garansi dan layanan purna jual, serta akurasi data pengadaan dan audit. Baik, selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.